budget 20.000 bawa ke restoran tip top dapat apa ya? Hanya sebagai gimmick gitu aja gitu, video pendek hanya durasi 20 detik gitu. Misalnya jalan ke mall, Bang Riza yang sering ada di TikTok ya. Bang Segmen ya. Oh, Abang yang suka makan itu kan, Bang. Aku suka nonton Abang. Paling kalau misalnya kita datang, kita izin, Kak, kita mau kontenin tempat usahanya boleh gitu. Tempat usaha dia itu bakalan dipromosikan gitu sama si influencer. Dia nggak bilang, "Udah Bang, apa nggak usah banyak." Assalamualaikum Bang Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, excited kali ini diundang sama Naira Podcasting, studio podcasting nih. Kami juga mengucapkan terima kasih ya, akhirnya bisa sampai ke studio kami. Yes. Dengan seabrek menu-menu di belakang sana ya. Makanan semua di temanya kayaknya di belakang, lihat backgroundnya. Memang tema makanan. Oh, makanan. Iya benar. Kuliner ya. Iya, kuliner. Kalau nama lengkap siapa? Kalau nama lengkap panggilan nama lengkap ya, Muhammad Khairiza. Muhammad Khairiza. Muhammad Khairiza. Tapi di sosial media segmen lebih familiar dengan Bang Segmen by Riza. Oh, Bang Segmen. Bang Segmen benar. Bang Sek ya. Bang Sek. Jangan sampai situ, disambung terus. Bang Segmen Bang gitu. Segmen ya, singkatan dari sekitar Medan. Sekitaran Medan, benar. Jadi maaf ya kalau dari Serdang, Binjai ya, sedang berdagang sekitarnya Jakarta, Pulau Bali nggak akan dapat liputan. Dapat kalau di Serdang masih dapat, masih dapat. Deli Serdang, Tebing masih kemana-mana. Yang penting masih ya? Sumatera Utara deh. Oh, kirain karena sekitar Medan jadi ya Medan. Iya. Nggak mengecilkan ruang lingkupnya lah pokoknya. Iya, karena memang sebenarnya awalnya dulu tuh akun cuman sekitaran Medan. Jadi karena memang banyak hal jadi berubah jadi pengen naikin personal branding. Cuman segmennya nggak mau dihilangkan karena memang itu autentiknya dulu ketika pertama kali buat akun gitu kan. Jadi makanya segmen nggak mau dihilangkan, jadi ditambah aja jadi segmen by Riza atau sekitar media by Riza. Sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh, kita tanya dulu kabarnya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya? Alhamdulillah Sehat baik. Alhamdulillah sehat. Hari ini kosong ya, nggak ngonten hari ini ya? Hari ini ada ya? cuman tadi pagi. Tadi siang. Sama biasa. hari inilah datang ke Naira Studio Podcasting. Oke, Bang Riza kan Yes. kami verifikasi data juga kan. Dan memang dengan jumlah follower ya di TikTok sampai 2000, kemudian juga di Instagram yang cukup tinggi 21,5. Belum cukup tinggi juga sih. Ya, bagi kami sebagai pemula cukup tinggi ya. Iya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan kami sekarang ini, kenapa nggak dengan YouTube gitu loh? Sebenarnya main YouTube, kalau dicari di YouTube ada. Follower sekarang masih 1000 lah gitu, 1000 berapa lah gitu. Karena memang cuman kalau sekarang kalau di YouTube kan mainnya di short. Oke. Di short, cuman kalau di short kan video pendek kan. Dan durasinya kemarin cuma 1 menit. Gitu. Jadi ketika buat video kepotong terus tuh. Jadi udahlah gitu. Enggak, effortnya kenapa nggak ambil video panjang gitu? Karena kan yang nonton di TikTok dan di Instagram itu kan cukup banyak ya. Iya. Bisa nggak giring masanya ke YouTube gitu? Iya, sebenarnya nih ya, kalau misalnya kita tracking ke belakang sebelum kita aku main TikTok ataupun Instagram, itu main YouTube dulu. Oh. Jadi main di YouTube dulu, cuman kayak hanya ngevlog dan ternyata buat video panjang itu effortless sekali gitu. Dan waktunya juga karena memang kemarin tabrakan juga sama pekerjaan juga. Jadi sambil bekerja sambil buat YouTube dan waktunya juga nggak dapet lah karena mengedit videonya juga lumayan panjang kan, durasi sekitar 15 ya. Iya, betul. Jadi udahlah, jadi terhenti. Muncullah nih aplikasi yang baru di TikTok kan. Dan Instagramnya. Di TikTok cobalah buat bangunlah Basis akun. masa di situ ya. Iya gitu, karena memang udah punya basic untuk editing video gitu kan. Karena memang suka juga buat video.
Jadi bangun di situ gitu. Alhamdulillahnya 3 bulan memang belum ada gitu, belum ada pecah viral gitu. Dan akhirnya di bulan ketiga itu ingat di bulan 1 di bulan Januari 2022 itu ya itu pecah baru video dan akhirnya ketika itu viral video di bawah yang udah naik lagi gitu rame gitu masalahnya. Apa waktu itu? Ingat satu konten yang pecah di akun ini nggak apa-apa ya, bebas aja. Di akun TikTok itu kemarin budget 20.000 bawa ke restoran Tip Top dapat apa ya? Hanya sebagai gimmick gitu aja gitu, video pendek hanya durasi 20 detik gitu. Dan itu ternyata mengundang argumen orang untuk berkomentar gitu. Banyak yang komentar paling dapat es krim cuman 1 cup. Terus 20.000 kayaknya nggak bisa dapat apa-apa. Banyak, aku seumur hidup belum pernah rasain Tip Top itu seperti apa. Banyak argumen orang kayak gitu. Hanya seperti itu aja. Berapa banyak waktu itu dapat itu responnya bisa kalau nggak salah tuh sampai 100 lebih kah? 100.000 view. Dan pada saat itu momennya video yang di bawah juga pecah kayak konten, dan kebanyakan konten-konten kuliner yang pecah gitu. Makanya kenapa kalau sekarang konten kuliner jadi ke kuliner karena memang lebih banyak kuliner tuh lebih menarik dan memang sangat relate di semua orang kan. Gitu. Kemarin katanya tadi saya tangkap ceritanya pernah kerja sebelumnya. Iya, nah kerjanya masih jalan atau? Sekarang udah enggak. Dari resign di bulan. bulan. Kerjanya apa tuh kalau boleh tahu? Kemarin saya bekerja di salah satu bioskop. Di Kota Medan. Atas mukanya kayak muka-muka bioskop gitu ya. Muka-muka bioskop itu kayak mana tuh ya? Muka layar bioskop yang lebar gitu maksudnya. Bioskop dilihatnya. Iya, bioskop dilihatnya seperti nggak popcorn. Iya. Benar ya. Meletup-meletup gitu. Jadi 2022 awal itu video pecah. Cuman kalau bangun akunnya ada 2021 di bulan 10 kemarin. Ini 2021 yang 2021 di YouTube udah lama justru. Cuman karena memang udahlah nggak terkejar juga waktunya untuk ngedit video, sempat terhenti. Dan kemarin sempat juga ngepost di short di akun yang lama. Itu lumayan juga videonya, lumayan itu. Akhirnya bisa lah dapat di 1000. Habis itu udah nggak jarang lagi ngepost. Jadi sekarang ngedit sendiri video. Sekarang insya Allah masih ngedit sendiri. Wow. Jadi kalau yang kita lihat di Instagram, maksud segala macam itu sendiri, nggak ada tim? Kalau di Instagram dibantu juga sama tim, ada beberapa tim gitu. Cuman kalau untuk footage yang hanya makan gitu, lagi ngambil footage makan gitu. Tapi kalau footage yang lagi ambience tempat produk masih sendiri gitu. Ada berapa banyak tim? Tim 1, 2, 3. Dibayar paling, semua lah ya? Ya cuman nggak tergantung lihat di tempat yang mana mau didatengin. Kalau misalnya sehari itu bisa sampai 3 lokasi, ya mungkin bawa sampai 3 orang gitu. Karena satu nanti bantu setir bawa mobil, itu satu lagi nanti bantuin ngambil footage makannya. Dan tetap jadi direct ya? Iya tetap mengarahkan. Tetap mengarahkan. Mereka cuma hanya nge-shoot dan segala macam. Ya. Tapi kebanyakan kalau misalnya ambience itu masih sendiri pribadi. Masih mengambil sendiri. Kecuali pas adegan makan gitu. Adegan makan tuh dibantu sama tim. Jadi prosesnya ini juga ya, butuh waktu ya? Butuh waktu, benar. Jadi sekarang lebih zaman dengan kondisi seperti sekarang ya, karena penghasilan juga udah lebih daripada bekerja normal ya. Secara realistis benar. Itu benar. Dari 2 akun tadi aja ya? Dari 2 akun aja sekarang main. Semoga menginspirasi ya. Kalau nggak mau ya begitu ya, masih mau apa kita ini sekarang? Berarti sekarang sudah banyak yang kenal ya. Kalau artinya orang mulai aware dengan keberadaan. Benar, alhamdulillah ya sejauh ini di mana-mana udah sering dinotis sama yang sering nonton video, misalnya jalan ke mall, Bang Riza yang sering ada di TikTok ya. Bang Segmen ya. Oh, Abang yang suka makan itu kan, Bang. Aku suka nonton Abang. Gitu sih. Jadi nggak langsung tawari, Bang. Mampir dong kemari ke. Ya ada, justru ada. Gitu jadi kita, kayak gitu misalnya kan, di mall. Kita kasih free gitu. Ada, itu nggak usah kan di mall lah, kita lagi jalan aja di mana mungkin kita lagi ngontenin si warung tetangga gitu, tetangga sebelahnya nyamperin gitu untuk
Bang, sekalian punya kita kenapa gitu. Ya juga ya, bakal nggak pernah kelaparan ya. Ya kan? Langsung kasih tahu aja gitu. Saya ini gitu ya, konten kreator ini, kuliner gitu kan. Kalau pengen coba makan tempat baru itu pernah ada upaya seperti itu juga? Pengen nyoba ada restoran baru, menawarkan diri itu nggak pernah sih. Paling kalau misalnya kita datang, kita izin Kak, kita mau kontenin tempat usahanya boleh gitu. Tapi kalau misalnya menawarkan diri untuk ngambil jasa kita itu nggak pernah. Belum gitu. pernah ya? Belum pernah. Paling ada yang DM kali di. Kalau kalau kecuali ada yang memang dari pihak kafe, UMKM ataupun restonya yang sampai dengan saat ini masih nyoba nawarin ke orang ya untuk nge-review atau apa gitu. Izin tadi enggak, loh, harus izin tadi. Enggak, kalau kita cari konten, kita yang cari konten. Nah, kita kan mungkin kalau misalnya endorsement kan nggak setiap saat mungkin ada masanya lah gitu kan. Jadi itu semuanya yang ada di konten yang kita lihat di Instagram sama di TikTok itu udah endorse semua enggak ya? Enggak semua. Jadi kalau dibilang kalau saat ini di segmen by Riza itu kalau boleh dibilang ya 90% memang endorsement. 10%-nya. Jadi artinya izin, berarti kita bayar semua lah ya setup segala macam. Itu balik lagi kalau misalnya ada beberapa tempat yang kita datangin dia udah notice kita mau kontenin, dia udah tahu tempat usaha dia itu bakalan dipromosikan gitu sama si influencer, dia nggak bilang udah bang abang nggak usah bayar. Gitu. Balik lagi, cuman kita kalau datang sana bukan niat kita nggak mau bayar gitu, jangan nanti persepsinya bos dia datang ini pasang pulang aja ya. Tapi kebanyakan akhirnya nggak bayar lah ya. Kebanyakan nggak bayar sih. Kebanyakan nggak bayar. Tapi kalau memang kita bayar, kita selalu tanya berapa gitu yang udah kita bayar. Basa-basi aja lah ya. Tunjukin ini ya. Jangan solo kayak yang gretongan gitu ya, gratisan. Iya gitu. Enggak. Jadi ini supaya supaya mindset orang juga jangan setiap kita datang sana tuh free gitu. Enggak, gitu kita tetap bayar kok. Tapi balik lagi kalau memang si ownernya nggak mau dibayar ya kita ya kalau dibilang ya alhamdulillah rezeki gitu. Lah ya. Rezeki gitu. Ya udah gitu. Enggak beresiko mengulik tentang kuliner gitu, karena kan lidah semua orang nggak sama. Nah, ketika kita hadir sebagai konten kreator di luar dari bayar, ya pasti kita bilang ya pasti enak aja ya. Iya. Nah, tapi kan nggak semua lidah orang sama. Ketika ini datang mencoba mencicipi, ternyata ya ada juga lagi yang ini. Karena saya salah satu korbannya juga, ya. Ternyata servisnya lama gitu kan. Kalian biasanya nggak pernah menyampaikan yang servisnya lama, parkirnya bayar. Toiletnya jorok ya. Yes, benar. Jadi sebenarnya itu juga banyak kalau selama ini yang udah dijalanin banyak komen-komen yang seperti itu. Cuman biasa ya kalau saya tuh setiap ini saya selalu ngingatin sama owner kayak misalnya ketika kita sudah ketika si owner sudah mau memanggil influencer untuk mempromosikan tempat usahanya, saya selalu notice, maksudnya ini kalau viral apakah manpowernya cukup gitu. Jangan sampai ketika sudah viral si tempatnya itu nggak siap ternyata untuk viral. Itu yang jadinya jadi dapat bumerang sama si tempat usahanya gitu. Karena dan juga mungkin ke influencernya juga ya. Benar. Konten kreatornya juga kan. Bang servisnya lama itu pasti bakalan masuk komen-komen yang gitu-gitu gitu. Servisnya lama kayaknya ini tempat nggak siap viral gitu. Dan itu sebenarnya harus dinotis sih kepada setiap owner kalau misalnya udah ngundang influencer. Karena memang kita nggak pernah tahu ya rezeki ketika ngundang influencer itu dampaknya seperti apa. Ada yang memang biasa aja gitu, ada yang pengaruhnya sangat luar biasa sama mereka ya. Contohnya kalau udah viral gitu, orang pasti bakalan rombong hari itu juga pasti bakalan datang untuk nyobain. Cuman pertanyaannya siap nggak untuk menghadapin itu gitu. Dan itu yang harusnya untuk setiap kita mengundang influencer harus siap dengan itu gitu resikonya. Ada nggak restoran yang pernah ngundang ternyata tutup terkarang? Ada juga yang udah tutup gitu karena
Balik lagi ya, kalau misalnya selama ini yang saya udah jalanin gitu ya, sebagai content creator food khususnya, dia udah sering ngundang influencer, tapi ternyata tidak ada dampak, nggak ada ngefek gitu sama sekali. Bukan nggak ada ngefek, mungkin ngefek, cuman mungkin nggak banyak trafficnya gitu. Cuman itu tadi dia tutup mungkin karena pertama produk yang dia jual juga nggak menarik, kurang menarik gitu. Makanya saya selalu tanya, spesialnya apa nih di sini gitu? Ada yang beda nggak dari yang lain? Gitu. Dan biasanya penonton saya gitu yang suka yang memang yang unik-unik sekarang ini. Seperti contohnya? Contohnya kayak apa yang lagi apa yang terakhir? ini ya? Apa yang terakhir mana nih tadi? Yang terakhir ini contohnya itu yang Master Cheese Pizza itu bukan? Nah ini salah satu yang kayak gini nih, anak-anak Gen Z pasti suka nih. Yang Master Cheese Pizza ini yang gini nih. Nah yang mozzarellanya bener-bener lumer. Terus nah ini masih banyak lagi gitu. Makanan kayak sekarang ini Aji Jasuke yang pakai mozzarella, jagung yang pakai mozzarella itu viral gitu. Itu yang seperti itu. Itu dia mengundang orang untuk penasaran, tensinya lebih tinggi gitu dengan produk-produk yang seperti itu gitu. Itu sih kalau misalnya. Nah kalau kita review kan dari konten-konten yang ada di Instagram dan kekuatan Bang Riza itu kelihatannya di pengambilan editing yang cukup bagus lah. Iya itu sebenarnya. Basically memang ada basic di situ. Belajar otodidak semua kalau pengambilan belajar dari otodidak. Saya suka lihat base saya tuh senior saya. Gitu cara pengambilan itu. Jadi saya selama ini saya terus belajar. Makanya kalau misalnya saya misal dari cahaya, saya harus perlu namanya lighting tambahan. Karena kita nggak pernah tahu lokasi yang kita visit itu gimana kondisi cahayanya benar. Gitu makanya saya harus well prepare untuk itu, dan pengambilan saya juga harus tetap belajar gimana supaya pengambilannya tidak goyang-goyang, tetap konsisten, bagus, gimana menarik tampilannya gitu. Oke. Dan itu memang salah satu pengambilan saya memang harus kasih yang terbaik sih itu aja. Nah ini kompetisi dengan para food blogger yang lain gimana dalam kondisi saat ini? Kalau saat ini kami tidak merasa ada kompetisi sih. Karena cukup ramai loh yang benar, iya. Kan? Saya masuk di tahun 2021 belum sebanyak ini. Ini tahun 2025 banyak bertambahan influencer baru khususnya di food vlogger. Tambah lagi nanti tahu kami. Iya benar, kita karena chance kesempatannya itu sangat besar sebenarnya kan, dan ini kan terbuka untuk siapa saja, ya kan, tidak menutup kemungkinan mau yang di kalangan usia beranak muda, orang tua gitu, tidak menutup kemungkinan gitu. Intinya tadi yang seperti apa yang saya bilang, kalau kita mau terjun ke dunia ini tuh benar-benar yang harus konsisten. Jadi selain konsisten apa nih cara untuk mempertahankan eksistensi? Konsisten, punya nilai jual yang memang berbeda dari yang lain. Nah, di abang apa kira-kira? Kalau saya sih saya nggak pernah merasa, saya pun bingung sebenarnya personal branding saya ini apa. Makanya saya selalu suka, sebenarnya segmen dari nama itu sebenarnya udah jadi salah satu identitas kita yang paling penting di akun gitu. Makanya segmen by Riza, orang jadi penasaran segmen itu apa sih, dan banyak pertanyaan segmen itu apa bang sebenarnya gitu. Tapi kalau udah ngikutin saya dari awal itu udah tahu sekitaran Medan itu singkatan segmen gitu. Makanya kalau saya jual saya paling kayak kata-kata masih di sekitaran Medan by Riza gitu. Dan dengan identitas kayak saya yang pakai kacamata gitu. Saya nggak pakai topi sebenarnya. Cuman karena memang ini masih rambutnya masih tipis gitu, ya udah pakai topi gitu. Atau mungkin voice overnya yang agak voice overnya gitu. Bener gitu. Voice over juga ada kata-kata bang, kok ngomong cepat kali gitu ya kan. Kok cepat kali. Makanya sekarang udah belajar kayak agak lebih dipelanin. Itu gitu. diatur juga nggak sih? Diedit juga nggak suara yang? Enggak, itu nggak pernah diedit suara. Natural ya. Natural langsung. Kalau gitu. Suaranya saya sih agak-agak gimana ya ketika direkam itu agak nggak jual ya. Nggak jual ya. Sebenarnya itu juga sih. Pertama kalau kita jangan nggak nyampe aja, kalau nggak jual nggak apa-apa. Iya, benar gitu. Kan itu kayak menentukan sekali ya. Iya kalau kita sebagai konten yang sangat menentukan itu dari visual pertama, dari personal branding kita tuh kuat atau enggak, sama apa identitas kita yang paling menarik gitu. Tapi sampai sekarang belum tahu ya apa yang. Kalau ditanya sih, kau nggak bisa kalau ditanya orang, kau salah satunya konten creator yang pakai kacamata khususnya di kuliner.
Emang nggak ada lagi yang nggak ada memang. Gitu. Pertama lah maksudnya. Kok bisa gitu ya? Iya, jadi serius. Ini konten kreator yang pakai kacamata tapi nggak ada lensanya. Iya, kalau diperhatiin nggak ada di sini. Penasaran kan? Iya, penasaran. Iya, benar. Jadi bisa dikenal jadinya ya, konten kreator pakai kacamata tapi tanpa lensa ya. Iya. Kalau di cowok sih, konten kreator cowok yang khusus kuliner, cuman kayaknya koko tuh pakai tuh kadang-kadang. Kadang-kadang, cuman kan nggak konsisten. Tapi ya? Kalau di kalian sendiri ada kayak komunitas khusus yang memang belum. Komunitas hari ini kalau di BA nggak ada sih. Di grup nggak ada. Karena pasti akan jadi rivalisasi. Gitulah. Kita kan nggak pernah tahu ya. Gitu. Tapi di kami ada tuh kalian kalau misal review dari kami jangan pakai ini, jangan pakai itu gitu. Serius? Ada ya. Iya. Jadi di kelompok karena kebetulan ini cerita dikit. Saya ada Markom kan, marketing komunikasi di hotel. Dan restoran, jadi ada review kita jangan pakai ini, boleh nggak tahu ini siapa orangnya, nanti kita pasti diskusi di grup. Oh iya benar. Gini, kita sebenarnya content creator ini kan punya identitasnya sendiri masing-masing gitu kan. Ada yang walaupun tadi identitas apa belum diketahui ya. Itulah paling makanya saya pun bingung. Cuman orang seneng-seneng aja ngelihat saya gitu. Gak tau lah ya gitu dari mana ya. Cuman kayak paling kalau identitasnya ditanya ya paling saya salah satu content creator food gitu yang memang khusus yang pakai kacamata gitu. Kalau dari penghasilan itu terus naik kah? Ada juga masanya turun kah? Fluktuatif. Udah mulai bongkar ya, tapi memang kalau dibilang rata-rata setiap bulan berkali lipat lah dari gaji kalau kita bekerja di sampai 2 digit lah ya tiap bulan ya. 2 digit kadang ya. Gak apa-apa kepo. 2 digit. Aku tinggalkan semuanya nanti demi aku jadi food blogger atau tamasya di atas, blogger. Iya 2 digit bisa sampai mungkin ya di atas 2 digit lah. Iya. Pokoknya itulah ya. Iya 2 digit lah. Karena seperti menarik ya, bangun tidurnya kapan aja, kapan mau kerjanya kapan gitu kan. Iya, nanti tapi kadang enggak makan tempe lagi nanti udah tapi sebenarnya ada yang memang sebagai content creator ini kita memang dibutuhkan mood yang benar-benar baik. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau benar orang ngelihatnya kan memang benar enak aja gitu kan. Kayaknya tiap hari pergi keluar makan. Tapi sebenarnya kita kalau kita sudah terjun ke sini kita perlu memang benar-benar mood kita, kondisi mood kita yang benar-benar baik gitu untuk membuat satu konten itu gitu. Karena memang kalau mood kita udah hancur kita nggak akan bisa jalan itu kayak mau proses editing, mau ngisi voice over. Berapa lama kok proses yang tadi sehingga satu video jadi dari mulai ngisi suara, ngedit? Iya. Kalau misalnya di Riza sendiri itu proses editing tuh sebentar. Paling lama 1 jam lah. Potong-potong video karena kan durasi juga nggak lama kayak maksimal berapa? 1 menit 30 detik. Kalau proses semuanya? Semuanya yang paling lama itu di voice over bisa sampai 2 jam. Karena memang bener-bener moodnya terus kata-kata yang mau ini tuh harus benar-benar sesuai. Ditulis gitu lagi ya. Kadang sometimes ditulis, kadang langsung aja. Mengalir aja ya? Mengalir aja. Cuman kadang kebanyakan ditulis dulu nih supaya nggak lupa. Pokoknya dari 3 jam, 3 jam udah jadi konten sebenarnya. Semuanya ya. Sampai akhirnya cuma hanya jadi 1 menit tadi ya. Iya 1 menit. Gitu. Bang, aku mau nanya lagi nih Bang. Iya. Dengan banyaknya konten-konten yang sudah ditampilkan, reviewnya juga bagus gitu kan, followersnya juga cukup banyak. Pernah nggak sih mencoba ngelibatin keluarga dalam konten itu, misalnya istri, anak, atau ada problem nggak dengan kondisi-kondisi itu? Sebenarnya ada sih, karena memang kayak istri juga bekerja kan, dan anak juga masih kecil, belum berani untuk expose anak juga. Cuman kalau ditanya pernah nggak konten bareng istri, pernah gitu. Momennya kalau misalnya memang dapat pekerjaan yang memang butuh bawa istri nih gitu, karena memang kontennya di tempat-tempat barang-barang untuk perempuan atau wanita gitu. Ada juga terima gitu. Jadi nggak semua tentang kuliner sebenarnya gitu. Cuman kalau ditarik memang 90% rata-rata kuliner. Gitu. Kemarin sempat juga buat wisata gitu. Wisata itu salah satu konten yang cukup menarik juga. Itu yang hampir kalau dibilang ya memang sangat bagus lah. Sekitar Medan juga atau di luar sekitar Medan di akun yang sama. Terjauhnya apa yang pernah diliput tentang wisata? Yang terjauh di Danau Toba.
Danau Toba enggak lah, paling perjalanan umroh kemarin itu. Nah, itu yang paling jauh ya. Sudah menjadi BA juga ya? Ya BA di salah satu travel ya. Mana tahu nanti kalau mau tanya-tanya. BA itu beauty advisor loh. Biarkan aja. Iya. Brand ambassador. Pertegas ya, bukan beauty advisor tapi brand ambassador. Kan asumsinya cenggo, gimana lagi kita nggak bisa larang itu. Oke, sebagai seorang content creator kan pasti abang punya idealisme. Punya prinsip yang dibangun, walaupun sebenarnya kadang-kadang kita ngelihat juga orang buat konten seperti ini kayaknya bagus gitu kan. Nah, dalam konsep sebagai saya tegaskan mungkin sebagai food blogger dalam konteks ini. Nah, kira-kira pernah ngerasa nggak bahwa sesuatu yang di kontennya itu terlalu jauh sehingga akhirnya nggak sesuai dengan idealisme yang abang punya gitu terkait dengan konten yang abang sajikan, tapi mau nggak mau harus diposting gitu loh. Apa ya? Mau nggak mau harus diposting. Untuk saat ini nggak ada sih, nggak sampai seperti itu gitu. Dan rata-rata pekerjaan ataupun job yang masuk memang udah sesuai dengan bidang dan fashion di konten kita gitu. Jadi kalau ya paling kayak misalnya konten-konten umroh itu kan memang udah agak lari sebenarnya. Tapi tetap ini karena memang balik lagi. Ada nilai syiar di situ, jadi ya posting gitu. Atau mungkin gini, setelah dirasai masakannya ternyata nggak enak. Oh, yang gitu. Tapi kan udah dibayar gitu loh. Oh, yang kayak gitu tuh. Ya pasti ada lah balik lagi ya, cuman gimana ya tadi bertolak belakang dengan nurani tadi itu kan. Cuman kadang kita after itu pasti kita selalu kasih masukan dan ada beberapa juga yang owner ketika kita sudah datang dia minta masukan sama kita seperti apa. Kita selalu kasih feedback. Karena jujur ya, dari saya sih saya happy aja ngelihat konten creator khususnya kuliner itu. Walaupun sebenarnya basic chefnya juga nggak ada. Benar. Basic memang ahli makanan juga nggak ada, ingredients juga kadang nggak tahu juga apa-apa gitu kan. Makanya kadang kita greget juga tuh. Kita aja yang mungkin datang ke situ greget kok. Nah gitu. Makanya selalu. Sebenarnya motivasinya apa sih sebenarnya kalau untuk kayak content creator vloggers itu? Sebenarnya motivasi yang food ya, khususnya yang food tadi tuh. Cuma hanya mau promosi masakan yang ternyata saya pernah jadi korbannya loh gitu. Motivasinya pertama ya kalau kita nih kalau saya sih mengedukasi atau bagaimana mengedukasi gitu, terus membantu juga sih secara penjualan juga khususnya untuk pelaku usaha UMKM ya gitu. Senangnya di situ sih, selain edukasi juga gitu. Dan kita kan mungkin owner-owner ini apalagi yang baru pertama kali berkecimpung di dunia kuliner pasti kan dia perlu feedback juga kan, karena ini lagi ya terkait sama misalnya nih MSG kan nggak tahu nih kalian mereka ini pakai MSG atau pakai yang sebenarnya gitulah gitu kan. Tahu benar nggak sih sampai seperti itu ternyata pakai MSG gitu loh. Tapi kalian bilang ini non MSG. Enggak sampai ke situnya, cuman kita harus dengar dari ininya aja ini non MSG. Cuman kalau misalnya kita nggak ada bawa mungkin lab ini ada MSG gitu kan enggak. Jadi kita hanya tahu dari ininya aja sih. Ini bahwasanya non MSG gitu. Karena kan biasalah ya, selalu siap sedia dengan semua kritikan yang disampaikan sama netizen yang maha itu ya. Kalau sekarang ini sih udah banyak ya, udah banyak kayak misalnya karena di konten ini kita salah ucap sedikit aja, netizen udah selalu langsung serbu. Dan selalu direspon atau tidak direspon? Selalu direspon, cuman kadang kalau memang benar-benar salah saya langsung bilang oke, siap salah, nanti diperbaikin, langsung gitu aja. Karena sebagai bahan ini juga kan kita kan mungkin nggak semuanya manusia ini kan benar terus gitu kan, jadi sebagai bahan untuk berubah jadi lebih baik lagi lah. Oke, Bang, kalau seandainya ada netizen yang kritik abang misalnya kalau bilang bahwa konten kuliner itu atau wisata dianggap sebagai satu konten yang superficial atau hanya sekedar hiburan tanpa nilai lebih, apa komentar abang kira-kira? Komentarnya apa ya? Ya sebenarnya balik lagi ke persepsinya ya. Kalau memang kalau itu sih saya masih ada kata setuju sih. Masih ada setuju ya, sepakat dengan sepakat benar.
Makanya kayaknya agak karena gini sebenarnya seorang food vlogger itu kan sebenarnya identitas food vlogger itu yang memang benar-benar yang paham betul dengan yang namanya dunia F&B, mau ingredient di dalamnya segala macam gitu kan. Dan apalagi sekarang ada sertifikasi dan kompetensi itu loh. Benar gitu, makanya kenapa disebut seorang food vlogger. Makanya saya sebenarnya kurang senang kalau disebut seorang food vlogger. Saya lebih senang dibilang seorang influencer. Itu aja ya. Benar gitu, karena memang julukan seorang food vlogger itu tuh sangat berat gitu menurut saya. Karena memang saya tahu basic saya juga belum ada di dunia F&B ya, walaupun saya bekerja di bidang F&B gitu kan. Sebelumnya. Ya di bioskop kan saya juga ada pegang F&B gitu kan. Jadi tapi F&B-nya kan hanya sekedar di ruang lingkup itu aja gitu. Makanya saya kurang seneng disebut seorang food vlogger. Saya lebih senang dibilang seorang influencer atau content creator gitu. Jadi nanti general ya. General benar. Nantinya bakal ada. Jadi kayak sekarang kan BNSP kita bilang kan. Karena kan itu bicara tentang profesi akhirnya. Benar. Nah, kalau tidak ikut itu ya dianggap tidak kompetensi dan iya, saya karena selalu itu menyangkut tadi tuh. Iya, itu dia. Rasa dan segala macam itu. Iya, balik lagi gitu. Makanya saya setuju sih kalau misalnya masih ada kata-kata yang seperti itu gitu. Karena memang saya lebih senang dibilang seorang content creator udah gitu. Lifestyle lah lebih bagus lifestyle. Ada yang biasa lah lawan jenis yang japri-japri akhirnya ngefans banget gitu sama ada ngefans banget ini sampai bilang banget aku pengen jumpa Bang sekarang. Mau ngapain, mau dimasak? Iya. Kamu mau saya masak gitu aja langsung. Ada juga yang abang di mana? Aku mau datang, aku meminta bantu ajarin aku untuk membuat konten. Oh, pikir dia mau di-review. Jangan dong, cukup istri aja yang di-review. Oke, pernah nggak di satu event abang diundang untuk review makanan, katakan seperti itu. Kemudian itu emang makanan dicicipin semua atau enggak sih? Tergantung, balik lagi. Kalau memang terlalu banyak itu biasa saya enggak. Balik lagi ke durasi video sih. Gitu. Jadi rata-rata kayak misalnya ada beberapa menu, saya hanya tampilin aja bahwasanya di sini ada menu A, B, C, D gitu. Dan yang di review paling hanya beberapa. Gitu. Kalau kita review semua durasi video ya berapa kan, banyak? Tuan rumah kan juga ngerasa cobain dong yang ini. Iya yang ini, memang, gitu. Cuman kita selalu jelasin Bu, ini kita nggak, Kak, ini Bang atau apa owner ini kita nggak bisa inilah review semua gitu. Ini paling kita hanya nggak apa-apa Bang, yang penting aku. Bilangnya langsung sombong. Nggak apa-apa, bungkus aja. Iya bungkus aja, bungkus aja, alhamdulillah ya kan. Di dalamnya yang pernah seperti itu ya? Pernah seperti itu ya? Iya, karena banyak di beberapa tempat resto memang hampir nggak semua sih. Karena menunya kan banyak tuh ya. Banyak, jadi dikeluarinnya tuh beberapa gitu. Cuman kan nggak mungkin kita balik review. Oh ini misalnya dimsum isinya ini. Nah kan terlalu panjang gitu. Orang pun nonton videonya bosen. Jadi kita paling hanya sekedar jelasin di sini tuh ada ini. Itu poin pentingnya aja sih. Di voice overnya paling ya. Voice over ya benar, di voice overnya. Oke, nah berkaitan dengan itu sebenarnya kita melihat ada perubahan nih di abang nih. Hah? Ada perubahan di porsi abang sekarang lebih ini kayaknya lebih gemoy ya setelah benar. Kalau misalnya lihat video-video saya mungkin yang ada scroll mungkin udah terlalu banyak ya, hampir 1000 mungkin video saya di TikTok. Itu postur tubuh saya nggak kayak sekarang ini sih. Kayak sekarang ini maksudnya gimana? Ya, ada peningkatan ya? Ada peningkatan. Penambahan berat badan maksudnya. Iya, penambahan berat badan benar. Tapi kan tetap ngecek ke olahraga tetap. Olahraga sama ngecek kesehatan juga tetap. Kesehatan ya kalau ingat aja sih sebenarnya. Kalau udah mulai kacau nih baru gitu. Apa sih treatment yang dibuat untuk menjaga tetap stabil badan? Olahraga. Kemarin lari, tapi kalau sekarang lebih kayak di rumah putar YouTube. Ikutin yang workout di rumah senam. Kayak kita ya lari gitu. Ya. Olahraga lari kita juga olahraga lari. Lari kenyataan. Atau lari di dalam mimpi gitu ya. Kalau saya bisa jalan sama berenang. Berenang. Tapi kalau saya lebih senang kayak di rumah langsung pakai ini langsung olahraga gitu. Gak ada kekhawatiran kalau justru dengan asupan yang justru sekarang ini karena memang umur juga udah banyak ya kan. Berapa banyaknya? Banyaknya udah tadi di 30. Iya. Penampilannya aja nih yang kayak gini. 30 banyak gimana yang mau. Ya, udah kita bahas lagi. Lanjut. Enggak, 30 banyak gimana yang mau coba 50 ya? Iya. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Wah, jadinya ya, macam kayak suap Aduh. Kuah sok.
Tapi udah berasa ya, ada perubahan. Udah berasa, udah banyak inilah kayak kondisi perut juga udah nggak kayak dulu ya kan. Nggak bisa diajak kerja sama. Nggak bisa diajak kerja sama. Jadi kalau udah naik tangga sedikit udah. Tapi kan nggak merokok ya? Nggak ngerokok. Alhamdulillah nggak ngerokok sih. Ada rencana apa di tahun 2025 ini yang mau dicapai? Yang mencapai. Sebenarnya apa ya, di tahun 2024 sebenarnya udah banyak juga sih yang target yang udah tercapai gitu pelan-pelan. Punya anak. Menikah di tahun 2022 kemarin. 2020. Setahun setelah ngonten ya? Ya, setahun setelah ngonten menikah, terus ini istrinya bukan yang jualan ini kan? Oh enggak. Bercanda. Istri sebelum konten udah ini. Udah tahu ya ketemu. Enggak ketemu gitu. Enggak. Saat konten ya. Enggak. Jadi kalau ditanya pencapaian 2024 ini udah alhamdulillah ya. Ini udah di 2024 itu udah banyak kali memang nikmatnya untuk yang udah dapat dari konten ini. Salah satunya itu udah bisa bangun rumah gitu. Mobil kebetulan dari kerja kemarin. Udah lama. Ganti mobil baru. Itulah. Bioskop kayaknya. Ganti mobil baru insya Allah lah bisa dicapai, nanti kita kejar terus di tahun 2025 ini. Rencana akan menambah lagi pelan-pelan tuh mau aktifin YouTube ya. Itulah kayaknya pelan-pelan mau aktifin YouTube sama mau naikin di Instagram pelan-pelan lah. Instagram ya. Iya, karena memang kalau di TikTok itu memang udah apa namanya? Udah oke lah ya secara ininya. Dan di Instagram nih yang agak pelan gitu dia. Atau bukannya bisa langsung copy paste di Instagram sekalian juga? Iya, cuman tinggal dipindahkan aja. Tinggal dipindahkan, cuman memang nggak tahu gitu apakah karena memang durasinya yang terlalu panjang, karena memang algoritma di Instagram sama di TikTok itu berbeda. Instagram memprioritaskan di bawah 1 menit, sedangkan untuk TikTok memprioritaskan di atas 1 menit. Tapi kalau ditarik video aku tuh di atas 1 menit. Jadi 1 menit rata-rata ya? Rata-rata, ada juga di bawah 1 menit, cuman lebih banyak. Kalau pengen tetap dikenal sebagai content creator general katanya, kira-kira 2025 mau garap konten segmen apa nih yang pas nggak? Dia tadi pertimbangan kesehatan juga kan? Iya. Kemudian ya pengennya jangan dikenal sebagai food blogger gitu loh. Iya. Kalau misalnya pengen buat komedi. Iya, karena memang pernah ngelit konten komedi gitu di YouTube. Harus jago acting dong. Saya sebenarnya bukan seorang bukan yang suka tampil di kamera. Jadi kemarin itu saya agak kontroversi ya. Benar, enggak awalnya memang seperti itu. Ini namanya introvert saxophone namanya. Gimana tuh? Cuman karena memang introvert saxophone. Bukan introvert saxophone kalau yang ini ya. Sebenarnya ya, makanya kemarin sempat sama lo kami dua kalau gitu introvert juga. Introvert, sangat orang introvert dulu, nggak mau tampil ini. Jadi saya seneng proses editing video, saya seneng itu dulu gitu. Apalagi kita buat skenario lucu komedi itu saya seneng gitu. Atau menguatin storytelling mungkin ya. Yes, benar. Itu salah satunya. Sama 2025 ini pengen buat satu manajemen untuk content creator pemula nanti insya Allah. Amin, mudah-mudahan tercapai ya. Ada ngasih pelatihan juga nggak? Ya insya Allah mau buat pelatihan di bulan depan gitu. Jadi mau buka pelatihan karena memang udah cukup banyak yang nanya-nanya, Bang, kapan mau ini, kalau misalnya nanti abang buat pelatihan content creator, kami mau ikut join. Saya juga mau ikut. Gitu, karena memang anak-anak kita nggak bisa pungkirin di era digital ini udah semakin berkembang kan, dan anak-anak. Artinya nggak ada khawatiran berbagi ilmu. Nah itu juga sih yang jadi pertanyaan kita, semakin banyak content creator, justru gimana nih kompetisinya? Karena kita ngelihat case-nya di sebelah, misalnya kayak ojek online ya, ya kan kebanyakan drivernya daripada passengernya. Benar gitu. Nah ya kalau kayak gitu sih makanya saya sebenarnya ini kan supaya kalau itu ya kita pasti bakalan ke situ sih kayaknya sepertinya. Tapi kan kalau kita lihat dunia pasar
sekarang ini pun juga semakin banyak juga usaha-usaha gitu. Tapi ya setiap hari kayaknya ada aja, setiap minggu pasti ada aja munculan yang baru-baru kan. Mungkin lebih kayak ini ya Zaria ya, supaya punya ya amal-amalan Zaria. Amal Zaria ya. Efek kurang dari umroh. Jadi kan memang membuat manusia jadi lebih baik. Baik, benar gitu. Ada yang pengen diajak kolaborasi nggak kira-kira di tahun 2025? Ada yang mau diajak public figure yang terkenal atau apa gitu? Diajak makan bakso atau apa mungkin? Kalau itu nggak terlalu ini kali sih. Kalau nggak terlalu jadi target kali sih. Paling saya senang berbagi ilmu gitu aja. Intinya saya senang berbagi ilmu gitu. Saya suka menghadirkan sharing gitu-gitu, cerita-cerita. Gitu. Pengen buat podcast gitu, cuman bingung mulainya dari mana gitu. Iya benar, pengen kemarin itu buka podcast atau buat podcast aja, cuman bingung mulainya. Masanya kan udah ada kan. Gak apa nanti ngubungin kita. Mana tahu kan akhirnya mau buka ini lagi ya kan, segmen baru lagi kan gitu. Kita udah sebagai narasumber, berikutnya undang kita sebagai narasumber. Iya Mas Allah, mana tahu ya kan, nggak pernah tahu. Apalagi di lokasi tempat tadi tuh konten makanan tuh, karena kami pada dasarnya kita suka makan ya. Iya benar. Itu pengen sih buat YouTube lagi gitu, cuman waktu juga ngerjain ini aja tuh sebenarnya udah syukur alhamdulillah udah bisa dikerjain. Bangun tim tuh kalau gitu. Benar, udah banyak yang sebenarnya bilang bangun tim, cuman memang untuk mencari tim yang sesuai dengan kriteria itu memang kita agak susah. Kalau suruh milih passion kita kan mungkin kalau suruh milih bangun tim atau bangun masjid. Kalau ada rezekinya bangun masjid ya kan. Itu. Atau ini memang juga terkait dengan idealisme seorang content creator, seorang Reza katakan seperti itu. Jadi tetap pengen fokus ngerjain sendiri karena dikhawatirkan nggak sama tadi kan konsepnya. Iya itu dia. Salah satunya itu ya. Itu dia salah satunya. Selera kita buat video kan juga beda-beda ya. Feel-nya juga takutnya nggak sama. Jadi jatuhnya 2 kali kerja. Betul. Benar. Itu udah kejadian atau masih dalam pikiran aja? Masih dalam pikiran sih. Saya ada kejadian soalnya. Oh iya. Tapi nggak apa-apa sih, itu proses ya. Itu proses. Ini tadi antara keinginan kita pengen video itu arahnya kemana gitu kan, dengan tim yang juga belum tentu bisa membaca itu. Gitu. Jadi 2 kali kerja gitu. Tapi tadi sempat kepikiran tadi yang disampaikan bikin konten buat ngelawak itu kan bukan gampang. Benar, bukan gampang sebenarnya. Buat orang ketawa, ketiwi, nyengir gitu. Iya, Tapi saya seneng aja juga lihat konten-konten. Boleh tuh, nanti kita kolaborasi aja untuk konten apa namanya? Gitu. Kalau orang kan stand up comedy, jadi ini yang duduknya apa namanya? Sit down comedy ya. Sit down comedy. Sit down comedy. Nah, untuk ada mau disampaikan untuk para pemula yang konten paling untuk teman-teman yang pengen memulai nih. Kamera kita lihat di sana. Nah, untuk teman-teman semua yang nonton video Naira di channel Naira Studio Podcasting ini, untuk kalian yang pengen memulai karir ya untuk di dunia content creator, yang pertama itu basic ya, ilmu lah ya. Dulu ya pengetahuannya tentang konten, cara gimana proses editing video, penting itu ya. Itu paling penting. Nah kalau gitu nggak ada kan, kalau itu kita nggak tahu kan nggak bisa kan, nggak tahu juga kan mau mulai dari. Betul. Terus yang kedua, kalau sudah paham itu harus bisa konsisten. Kenapa konsisten itu yang paling ditekankan? Karena memang konsisten itu susah. Sama komitmen kali ya? Iya, komitmen juga benar. Konsisten sama komitmen benar-benar yang memang harus sinkron keduanya. Jadi orang udah punya komitmen tapi belum tentu dia bisa konsisten di situ. Itu orang ada yang sudah konsisten tapi belum komitmen juga tadi benar. Ya. Terus perhatikan memang feel kita tuh di mana kalau mau buat konten. Jangan kita ngikutin feel yang kayaknya enaknya di gitu, tapi nggak sesuai dengan ini kita, basic kita gitu. Jadi cari memang benar-benar feel kalian yang nyaman di mana gitu. Misalnya lebih senang komedi, ya udah kerjakan komedi. Lebih kayaknya enak nih lihat food vlogger, aku suka makan, aku suka jajan. Ya kenapa nggak sekalian aja sering jajan, ya udah buat konten.
Fokus value-nya dapat di situ. Iya benar. Jadi orang bisa fokusnya ke situ. Jadi tentukan dulu nih apa yang mau dijadi fokusnya gitu. Yang kayak Bang Rija sampai sekarang bingung ya fokusnya kemana. Fokusnya kemana gitu. Tapi kalau ditanya fokusnya lebih ke kuliner. Iya, tetap fokusnya ke kuliner. Tapi sebenarnya nggak mau dibilang food blogger saya ya. Iya, saya lebih ke content creator atau influencer. Gitu ya, karena memang konsep saya lifestyle, personal branding. Embel-embel nama saya kan nggak ada kuliner. Iya. Bener kan? Nama saya itu Sekmen by Riza. Gak ada kuliner, kecuali embel saya ada kuliner apa gitu. Tadi ngecek ya, ngecek kontennya. Kirain tadi isinya sebagian besar itu isi tentang ya Medan lah dengan segala kebobrokannya ini gitu kan. Dengan segala banjir-banjirnya, dengan segala gorong-gorong nggak pernah selesai, jalan tak mulus. Curhat nih. Sebagai warga kota Medan berpajak ya. Benar. Enggak, kirain tadi isinya itu. Oh, enggak. Awalnya sebenarnya Sekmen by Riza itu dibangun maunya seperti itu. Kan sekarang ada tuh dibangun koridor bus listrik yang nggak tahu itu kok bisa ada tengah-tengah itu akhirnya malah bikin macet gitu kan di antara bangunan bersejarah lagi Yes. Nah, kirain sekitar itu. Iya, benar. Awalnya memang seperti itu. Karena memang namanya kan dulu sebelumnya belum personal branding. Dulu hanya masih sekitaran Medan. Nah, sekarang kira-kira naik nih. Sekarang naik ke lebih personal dan alhamdulillahnya lebih banyak di personal rezekinya. Jadi brand-brand lain itu bisa masuk. Cobalah juga ngangkat kesenian Medan ya dengan Melayunya. Dulu sempat di awal-awal. Orang Melayu kan? Saya orang Melayu. Nah, sama. Jadi memang bantulah ya, supaya kita mengembalikan Medan sebagai kita tahu kan Delhi ya. Delhi. Kesultanan Delhi. Biar banyak nggak ngaku-ngaku, banyak kan ngaku-ngaku. Iya. Saya aja kemarin ngepost video tentang Medan ada di bus itu pakai soundtrack. Kebetulan musiknya musik Batak yang saya masukin. Untung saya nggak dengar. Nanti saya yang akan lihat itu ya. Akan saya komen. Ada bus yang apa itu? Kayak pakai sound itu dan ternyata itu banyak mengundang argumen. Kenapa pakai sound Melayu Medan bukan? Saya belum lihat. Nanti kalau makanya di konten saya yang ada kalau misalnya lihat yang underpass yang di Yamin itu kan saya ada baru posting tuh lumayan ramai juga di TikTok view-nya kan. Itu kan saya pakai sound Melayu jadinya. Nah, ini baru ada yang komen. Nah, ini baru benar soundnya. Tapi saya mau lihat nanti yang sebelumnya kayaknya mau ada di bawah udah cukup lama videonya. Saya akan cari ya biar di dardor naik lagi ada sekarang. Nah, karena yang gitu lagi bantu lah untuk membantu Medan sebagai Melayu ya. Tetap saya kan orang Melayu. Apalagi orang Melayu. Yes. Kan? Oke. Jadi lagi mau banyak lah untuk Melayu itu seperti apa di Kota Medan itu biar secara mana tahu kita bisa bangun akun Melayu khusus Medan. Ayo. Cerita-cerita tentang Melayu. Jangan lupa nih buat yang nonton Naira Studio Podcast besok hari Kamis kita di bintang tamu ya. Bintang tamu ya biasa tiap hari Kamis kita bersenandung. Bersenandung. Oke. Itu segmennya buat Melayu. Bukan segmen by Riza. Bukan segmen by Riza ya. Itu segmen Melayu dia. Ya kita memang komit juga untuk memang memajukan Melayu lewat Naira Studio. Mengangkat nilai-nilai lah. Iya nilai-nilai yang ada Melayu dia di Kota Medan ya khususnya. Ya khususnya yang memang suku Melayu. Thank you Bang Rija sudah hadir di Naira. Udah habis ya? Gak terasa ya waktunya. Mau nanya pertanyaan gini ya. Saat ini bikin aplikasinya itu dari CapCut. Karena ke kanan. Bingung dia. Lagi pada habis durasi udah habis durasi. Ya, nggak terasa hampir 1 jam ya. 1 jam benar? Iya, 1 jam sudah kita mengudara. 1 jam kita mengudara ya bersama Abang Riza. Terima kasih banyak Bang Riza sudah. Terima kasih sudah diundang sama Naira Studio Podcast di. Kita juga terima kasih buat sharing-sharingnya ya. Terinspirasi lah. Sangat excited begitu diundang kemarin, sangat excited. Maksudnya pertama kali nih bisa cerita langsung, sharing langsung di podcast YouTube. Jadi nambah ilmu juga kita berdua. Jadi pengen jadi konten kreator juga. Yes, harus dong. Segerakan aja, jangan kita tunda. Iya, jangan ditunda lagi kalau udah ada kemauan langsung. Apalagi dengan branding Yan Juna. Tapi harus punya branding ya, branding ya. Searching aja Yan Juna di Iya. Itu maksa orang. Iya, enggak, tapi nanti kalau bisa ada pelatihannya kasih tahu ya, saya mau ikut lah itu.
juga perhatian bikin konten kreatif. Ya, nanti kita cerita di belakang meja aja ya. Makasih banyak Bang Rija sudah ada di Narasi Podcasting. Terima kasih. Bang sahabat podcaster juga terima kasih banyak. Ada yang mungkin mau pakai jasa Bang Rija. Mana tahu ada usaha kulinernya atau yang lainnya boleh gitu. Ngomong di kamera ini. Oh, di kamera ini untuk teman-teman yang nonton YouTube di season kanal Naira Studio Podcasting, kalau misalnya mau perlu untuk promosi usahanya mau kuliner apapun itulah ya, boleh DM aja di akun segmen @segmen_by_rija, cari aja di Instagram atau di TikTok @segmen_official. Buat yang ingin butuh jasa pindahan barang-barang ya, pindahan apapun lah ya, mobil juga bisa dipindahkan, jangan lupa hubungi Mitra Logistik. Mitra Logistik ya, jangan lupa Mitra Logistik. Ya itu aja. Baiklah. Udah ya? Oke. Thank you Bang Rija. Terima kasih banyak Bang. Kita berharap nanti personal brandingnya makin bagus, makin dapat ya, makin memperkenalkan siapa seorang segmen By Rija ya, biar makin mantap supaya bisa tetap menjaga bodinya agar tetap six pack lagi ya. Kayaknya agak sulit sih itu. Kalau tiap harinya pergi keluar makan terus ya kan, agak sulit. Mudah-mudahan sukses, ini udah umroh juga kan, nanti dapat travel apa lagi nih? Enggak tahu ya, mudah-mudahan 2025 ini membuka pintu keberkahan untuk semuanya. Ya, amin Allah. Oke, makasih banyak sahabat podcaster di luar sana. Kami belum sempat baca komentar-komentar Anda. Mudah-mudahan mengedukasi juga, mencerahkan dan ngasih motivasi bagi teman-teman yang pengen coba di dunia konten kreator. Soalnya di sebelah saya sudah mau buka brandingnya, brand gitu ya. Branding. Ya, aku yang Yuda. Dan saya Zain, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy.